Di video kali ini, aku akan menceritakan satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul The Lost City: The Deadly Affair. Film ini dirilis pada tahun 2023. Masih baru banget guys ya. Seperti apa kisahnya, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys ya. 这手呢，被你们吃了啊！ Film bercerita tentang kematian mendadak polisi hutan bernama Kim. Kematian ini diakibatkan karena kebocoran listrik yang ternyata menyimpan konspirasi gangster bawah tanah. Film dimulai dengan memperlihatkan sopir muda bernama Zhang Kai menyetir dengan suasana hati yang bagus. Namun ia terusik saat pengendara mobil sport mewah bernama Liu berusaha menyalipnya. Mereka pun beradu memperebutkan jalanan lenggang. Sampai akhirnya Liu menjadi pemenangnya. Sebab laju mobil truk Zhang Kai terhenti razia polisi hutan. Semula Zhang Kai bermaksud menyogok polisi hutan yang biasa dipanggil Pak Kim ini. Namun si bapak menolak dan langsung memeriksa bawaan yang diangkut mobil Zhang Kai. Selagi Pak Kim memeriksa, Zhang Kai menelpon seseorang. Tapi tiba-tiba saja baterai ponselnya habis. Ia pun bergegas mengisi daya baterainya. Dan tak disangka-sangka kejadian tragis itu pun terjadi. Pak Kim ditemukan terkapar setelah tersengat aliran listrik dari charger Zhang Kai. Sesaat mendengar kabar duka dari Pak Kim, Kiang yaitu polisi hutan yang seharusnya bertugas hari ini melesat ke rumah sakit. Di sana anak Pak Kim hanya bisa menangis terseduh-seduh melihat kepergian ayahnya. Ia menyesalkan kenapa Pak Kim harus bertukar shift dan mengalami kejadian ini. Namun penyesalan memang selalu datang di akhir. Saat melihat koran pembungkus uang yang digunakan untuk membayar biaya rumah sakit Pak Kim, Kiang teringat pria asing yang tidak lain adalah Zhang Kai yang mencoba memberi suap atas nama bosnya yang bernama Wu. Lalu sejalan dengan itu, berita di TV menampilkan Zhang Kai yang ditangkap dan diselidiki terkait kasus kematian Pak Kim. Hari-hari pun berlalu. Kasus itu akhirnya ditutup sebagai kecelakaan murni. Meski demikian, Kiang masih sangat merasa bersalah mengingat kebaikan-kebaikan dari Pak Kim. Kiang berjanji akan mengusut tuntas kasus itu apapun yang terjadi. Dimulai dari tekad yang kuat, Kiang pergi mencari Zhang Kai. Kebetulan hari itu Zhang Kai keluar dari tempat biliar ketika dikejar oleh massa. Kiang pun ikut mengejarnya sampai akhirnya Zhang Kai tertangkap dan tidak bisa melarikan diri. Tanpa basa-basi, Kiang bertanya kenapa Zhang Kai membunuh Pak Kim. Zhang Kai mengaku tidak tahu apa-apa karena posisinya hanya sebagai sopir yang juga terkena sial. Tak mudah tertipu dengan omongan Zhang Kai, Kiang mencari lebih jauh tentang asal-usul mobil itu. Hingga akhirnya Zhang Kai mengantar Kiang untuk mencari mobil itu bersama-sama. Tak butuh waktu lama, Kiang langsung melihat-lihat mobil yang sudah menewaskan nyawa Pak Kim. Namun tak berhenti di situ saja hubungannya dengan Zhang Kai. Kiang meminta Zhang Kai bertemu dengan bosnya. Sementara itu di luar ada dua orang yang diam-diam mengintai Zhang Kai. Adegan beralih ke kediaman bos Wu yang habis menikmati malam panas bersama dengan wanita. Namun tidak menampakkan diri, melainkan justru kehadiran Nyonya Ye yang mendapati si cewek keluar dari ruangan Pak Wu. Di situ ia mendapat informasi dari anak buahnya tentang kecelakaan yang merenggut nyawa seorang polisi hutan. Tanpa pikir panjang, ia meminta anak buahnya menyelesaikannya dengan uang. Ia juga memperingatkan anak buahnya supaya tidak membuat masalah semacam itu. Di saat ia pergi, ia berpapasan dengan Kiang yang bermaksud menemui Wu secara langsung. Meski mengaku seorang polisi, tapi ia tidak gentar begitu saja. Ia justru balik menantang Kiang untuk menangkapnya dengan surat resmi. Sebaliknya, ia tidak akan mengambil pusing jika Kiang tidak mempunyai surat penangkapan. Di luar memang terlihat tenang, tapi ia mulai menghadapi ancaman. Ia pun mencari tahu sopir yang bertugas hari ini, yang tak lain adalah Zhang Kai. Dan Zhang Kai sendiri merupakan anak buah dari Heisan. Langsung saja ia mengumpulkan semua anak buah Heisan tanpa Zhang Kai yang ngumpet entah kemana. Lalu keesokan harinya Kiang kembali ke TKP untuk menyelidiki lebih dalam. Ia juga berulang kali menonton CCTV, sampai petugas keamanan merasa bosan. Saat menyaksikan reka kejadian di kamera pengawasan itu, Kiang tertarik dengan Liu yang berebut jalan dengan Zhang Kai. Rupanya ia teringat diam-diam pernah bertemu dengan Liu si master mekanik.
Ia sangat ahli memodifikasi mobil sampai-sampai polisi tidak bisa tahu komponen apa saja yang sudah diotak-atik dengan tangan keajaibannya. Pencarian Qiang berlangsung menemui Liu yang saat itu sibuk memodifikasi mobil. Melihat Qiang datang lalu mengajukan pertanyaan tentang modifikasi truk pendingin sampai menyebabkan kematian. Ia tampak ogah-ogahan menjawab. Meski begitu, Qiang tidak menyerah. Ia membujuk Liu membantunya mengatasi masalah ini dari sisi mekanik. Bahkan ia menyentuh emosi Qiang dengan bercerita kesedihan anak-anak Pak Kim yang mengingatkannya pada media ayahnya. Dan puncaknya Qiang menyebut nama Wu yang membuat Liu langsung setuju untuk membantu Qiang detik itu juga. Rupanya ada masalah serius antara geng Wu dengan keluarga Liu yang membuat amarah Liu tidak bisa ditahan. Di sisi lain, ia akhirnya membeberkan masalah yang menimpa kelompok mereka belakangan ini. Wu tampak berkata bijak untuk menyelesaikan semuanya dengan hati-hati meski tetap dengan cara yang licik. Lalu malam harinya Zhang Kai dijebak datang ke markas sendirian untuk menemui Kun Sha. Beberapa saat kemudian ia dikepung anak buah He San yang siap menghabisi tanpa ampun. Tapi tanpa pengetahuan Zhang Kai, Kun Sha pun bersembunyi. Dia menyaksikan Zhang Kai dalam bahaya. Tapi untungnya saja tiba-tiba datang bala bantuan dari Qiang dan juga Liu. Mereka membawa Zhang Kai dari kejaran anak buah He San yang mengejarnya. Karena tidak berhasil menangkap Zhang Kai, mau tidak mau anak buah ini mencari samsak kemarahan He San. Belum lagi kedatangannya yang semakin membuat He San di bawah tekanan. Kemudian pada keesokan harinya, Kun Sha mendatangi He San yang bekerja sebagai dokter. Ia merasa ditipu karena ia tidak tahu menahu jika mobil yang dibawa Zhang Kai atas perintahnya ternyata bisa membunuh orang. Penyelidikan Qiang semakin serius. Tak heran di situasi ini membuat Ye mulai ketar-ketir. Ia pun memerintahkan anak buahnya menghapus jejak dengan mengambil mesin modifikasi, lalu memusnahkan mobil menjadi rongsokan. Alhasil Qiang CS hanya mendapati mobil yang sudah dibongkar, yang tak berarti apa-apa untuk mereka. Untungnya saja mereka punya Liu si master modifikasi. Ia dengan mudah mengetahui si mekanik yang memodifikasi mobil itu. Tanpa berlama-lama, Qiang CS melaju ke bengkel yang dimaksud lalu mendekati para mekanik yang bekerja di sana. Dan benar saja bengkel itu juga dituju Ye untuk membongkar mobil itu. Hari demi hari berjalan, Zhang Kai masih menjadi buronan anak buah dari He San. Namun ia selalu bisa selamat dengan bantuan Liu. Lama-kelamaan Zhang Kai merasa jengah. Ia berpikir ingin mengajak anak buah He San bertarung langsung. Tetapi ide itu tentu tidak disetujui oleh Qiang. Percikan konflik yang juga muncul antara Zhang Kai dan Liu yang sama-sama tidak stabil emosinya. Namun saat Liu menceritakan mendiang ayahnya, emosi Zhang Kai serta-merta berubah menjadi empati. Misi pun terus berlanjut. Kini Qiang CS terlihat menelusuri pasar, tapi tujuan mereka ternyata membeli barang haram dari relasi Zhang Kai. Usai mendapati barang itu, mereka pergi ke klub menemui si mekanik untuk mengorek informasi. Namun ia tidak mau dibayar dengan uang untuk informasi yang ia berikan. Akhirnya Zhang Kai mengancam si mekanik dengan kunci rahasia, yang membuat ia merasa tertekan sehingga mau tidak mau bekerja sama dengan Qiang CS. Sementara itu He San mendapat laporan jika Qiang dan kawan-kawan berhasil kabur dari kejaran anak buahnya. Yang tak disangka-sangka He San justru berubah pikiran. Ia tidak akan menghabisi 3 kawanan itu karena perintah Ye. He San meminta anak buahnya sekedar mengawasi para buron. Karena rasa dengki yang memuncak, He San mengancam pemberontakan pada Ye dengan memanfaatkan keberadaan Qiang CS. Namun diam-diam rencana mereka didengar oleh Kun Sha. Film pun berlanjut memperlihatkan Zen yang tak lain adalah pacar Zhang Kai. Ia yang bekerja sebagai pemandu karaoke ingin berhenti dari pekerjaannya. Di saat ia berdebat dengan rekan kerjanya, tiba-tiba saja Zhang Kai muncul lalu meminta bantuan Zen untuk misinya kali ini. Rupanya kehadiran Zen untuk menemui Kun Sha yang punya informasi kunci soal barang bukti yang akan dimusnahkan. Selagi Zen menggali informasi dari Kun Sha, Zhang Kai justru dengan berani menghadapi Bos Wu dan juga Ye. Bos Wu tak bisa menahan amarahnya saat mengetahui Zhang Kai menyelidiki kasus pembunuhan itu. Menurut Wu, itu bisa disebut sebagai pengkhianatan. Ketika Zhang Kai masih bertahan meski dihantam, tak berapa lama berselang Zen menghampiri pacarnya itu. Tentu saja Zhang Kai berubah mencemaskan Zen. Dengan sigap ia bertindak nekat dengan membalikkan keadaan. Zhang Kai maju lalu menyandra Bos Wu. Sementara di luar Qiang dan Liu sudah siap dengan mobilnya. Kini mereka telah mendapati lokasi pasti di stasiun kargo yang disebutkan Kun Sha.
Selagi Liu dan Zen menjaga Wu si tawanan, giliran Qiang dan Zhang Kai menuju TKP. Namun sebelum Zhang Kai pergi, Zen pun menahannya. Rupanya Zen sedang mengandung anak si Zhang Kai. Hal ini kian menjadi motivasi Zhang Kai untuk kembali dengan sehat sentosa. Sesampainya di stasiun kargo, Zhang Kai bertemu dengan Kunsa yang menunggunya. Kunsa merasa bersalah karena ia yang menyuruh Zhang Kai membawa mobil hari itu, meski sebenarnya ia tidak tahu intrik dari Heisan. Ia pun memberikan transformator yang dicari-cari Zhang Kai barang bukti. Sekembalinya Zhang Kai dan Qiang dari stasiun kargo, Wu hampir babak belur dihajar Liu. Namun selanjutnya masalah lain datang saat Zhang Kai mendapat telepon dari Zen yang tertangkap anak buah Heisan. Mereka menyekap Zen lalu menukarnya dengan transformator dan juga Wu. Zhang Kai kepalang panik sebab pacarnya dalam bahaya. Ia pun kembali ribut kecil dengan Liu. Akhirnya Liu menyusun siasat rencana. Kai membawa Wu ke hadapan Heisan dan anak buahnya. Benar-benar sebuah kejutan saat Heisan meminta mereka membunuh Wu di depan matanya. Rupanya Heisan merupakan adik dari Wu. Namun ia tidak mendapat apa-apa selain jadi pesuruh Wu dan juga Ye. Karena Zhang Kai tidak bergerak, Heisan memutar video penyiksaan Zen yang otomatis membuat Zhang Kai meledak. Tapi upaya pembunuhan itu lebih dulu dihalau Qiang yang mengajukan diri untuk membunuh Wu. Dengan satu gerakan, Wu terkapar seketika. Saat Heisan akan mengambil Wu dan diduga telah almarhum, tiba-tiba saja terdengar sirine polusi dari mobil polisi gadungan milik Liu. Namun Heisan terlanjur ketakutan lebih dulu. Usai penangkapan itu, Liu menyerahkan barang bukti sedangkan Wu ditahan. Kasus ini kembali dibuka. Bahkan Liu berharap bisa mengetahui kebenaran dari kasus kematian ayahnya yang menyangkut bos Wu. Dan akhirnya kematian Wu yang palsu itu terdengar ke telinga Ye. Langsung saja ia membawa serta pasukannya bertemu dengan Heisan dan juga anak buahnya. Heisan pun tak mau mengaku dengan memfitnah Qiang. Tapi untungnya saja Qiang merekam perintah Heisan untuk membunuh Wu. Dan pecahlah perang saudara. Di tengah kekacauan berlangsung, anak buah Ye siap pasang badan saat Heisan menarik pistol panahnya. Namun tak lama kemudian ia akhirnya tertusuk satu anak panah. Sementara itu, Qiang tampil gagah menghalau serangan menuju tempat Zen diikat. Setelah mencoba melepaskan ikatan Zen, ia kini dalam bahaya. Tapi bala bantuan segera datang. Liu datang dengan Zhang Kai yang memborbardir musuh dengan senjata rakitan. Lalu setelah itu mereka bergabung dengan Qiang dan baku hantam langsung melawan anak buah Heisan. Pada akhirnya Heisan berhasil ditumbangkan berkat tinju Qiang. Usai kejadian di malam itu, misteri kematian Pak Kim akhirnya terungkap seperti janji Qiang di makam Pak Kim. Meski sedemikian, Zhang Kai tetap menjalani hukumannya. Namun kebahagiaan sudah menanti Zhang Kai. Sekembalinya Zhang Kai dari penjara, Zen dan anaknya tampak menyambut Zhang Kai dengan bahagia. Sementara itu, Qiang kini membuka bisnis warung makanan. Dan kemudian film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.